Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Selamat datang di ruang belajar untuk pengetahuan perpajakan. Untuk kali ini saya akan mencoba masih mengupas video saya kali ini, yaitu di PPh Badan. Jadi PPh Badan di sini akan berbeda dengan yang saya jelaskan di video yang sebelumnya. Jadi kali ini adalah terkait dengan di bagaimana sih penerapan atau gambaran dari implementasi untuk penggunaan tarif di PPh Badan. Di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ada berbagai macam, ada berbagai jenis untuk penggunaan tarif di PPh Badan. Jadi kalau digambarkan, jadi kaitannya di badan usaha itu terlihat dari omset dan yang lainnya. Jadi secara umum untuk tarif PPh Badan, pajak badan itu dibedakan menjadi 4. Jadi yang pertama adalah sesuai dengan di PP 23 tahun 2018 ya. PP23 tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah di pasal 17 ya, ayat 1 huruf B ya. Ini kemudian ada di pasal 17 ayat 2B, dan yang terakhir adalah di pasal 31E ya. Jadi untuk masing-masing PPh Badan di sini, mari kita coba lihat di seperti apa sih gambarannya. Jadi untuk ya PP 23 tahun 2018 ini jadi dapat disimpulkan ini mengatur bagi wajib pajak badan ya, yang omsetnya sampai dengan di 4,8 miliar per tahun, dan dikenakan untuk PPh final, yaitu sebesar tarifnya 0,5% dari omsetnya atau peredaran fotonya. Bisa dicontohkan misalnya, jadi CVFZM ya, CVFZM tahun 2020 memiliki peredaran usaha atau omset ya sebesar 4 miliar ya, 4 miliar, dan melakukan pencatatan berapa sih PPh terutang yang harus ditanggung atau harus dibayar oleh CVFZM. Jadi dari gambaran ini kita fokus pada yang pertama di omset ya. Omsetnya di 4 miliar ya, jadi ada omsetnya di 4 miliar, maka PPh terutangnya bisa langsung kita hitung, yaitu 0,5% dikalikan dengan 4 miliar, yaitu sebesar 20 juta. Nah ini contoh untuk implementasi dari PP 23 tahun 2018 ya. Untuk selanjutnya yaitu di pasal 17 ya, ayat 1 huruf B ya, Arab 1 huruf B. Ini mengatur wajib pajak badan yang omsetnya lebih dari 50 miliar. Nah, 50 miliar. Ini dikenakan tarif 25% dari penghasilan kena pajak. Ingat, ini dari penghasilan kena pajak atau PKP ya. Misalnya, jadi untuk CVFZM ya guys, jadi pada tahun 2020 memiliki peredaran usaha atau omset sebesar 55 miliar ya, 55 miliar dengan penghasilan kena pajak ya atau PKP sebesar 800 juta. Nah, berapa sih PPh terutangnya? Dari gambaran untuk CV di sini, jadi kita bisa hitung. Jadi PPh terutang ya yang harus dilunasi, harus dibayar oleh CVFZM itu sebesar tarifnya adalah di 25% dikalikan di 800 juta, yaitu sebesar 200 juta ya, 200 juta. Ini untuk di gambarannya. Kemudian untuk yang ketiga adalah sesuai dengan di pasal 17 ya, ayat 2B ya, ayat 2B. Di sini dapat disimpulkan bahwa dari pasal di sini mengatur pengurangan tarif pajak untuk wajib pajak badan, yaitu sampai dengan di 5% dari 25%, yaitu menjadi 20% untuk wajib pajak badan yang berupa
PT ya terbuka ya dengan ya atau yang memenuhi syarat satu minimal ya 40% ya 40% jumlah seluruh total sahamnya itu dijual di Bursa Efek ya, Indonesia. Nah, sedangkan dari 40% tersebut ya sahamnya itu dimiliki oleh 300 pihak. Jadi minimal dimiliki oleh 300 pihak. Dari 300 pihak di sini ya, masing-masing pihak ya memiliki saham ya kurang dari 5%. Ya, kurang dari 5%. Jadi kondisi dari 1 2 3 ini harus dipenuhi dalam jangka waktu 183 hari dalam 1 tahun pajak. Ini kaitannya dengan di pengurangan tarif ya untuk ya wajib pajak badan ya, terutama yang PT terbuka ya. Kemudian yang keempat adalah di pasal 31E ya. Ini mengatur wajib pajak badan yang peredaran brutonya antara 4,8 miliar ya sampai dengan di 50 miliar ya, dengan tarif yaitu di 12,5% dan 25%. Nah, ini dicontohkan misalnya. Jadi CVFZM ya memiliki peredaran bruto yaitu 48 miliar ya, 48 miliar, berarti tidak sampai di 50 miliar. Dan penghasilan kena pajak ya atau PKP-nya yaitu di 800 juta. Lalu berapa sih PPh terutang yang harus ditanggung oleh CVFZM ya? Dari kondisi informasi di atas ya tersebut, jadi tarif yang pertama kita hitung yaitu tarif 12,5%. Ini diperuntukkan ya yaitu dari 4,8 miliar ya. Karena yang mendapat fasilitas untuk 12,5% adalah di 4,8 miliar. Jadi 4,8 miliar dibagi dengan 48 miliar dikalikan dengan 800 juta. Berarti yang mendapat fasilitas ya untuk tarif 12,5% itu adalah di 80 juta. Dari PKP 800 juta ya, 800 juta. Maka 80 juta ini dikalikan tarif 12,5% dikalikan dengan di 80 juta, ketemunya di 10 juta. Kemudian tarif berapa yang dikenakan tarif 25%, yaitu 800 juta ya dikurangi dengan 80 juta, berarti 720 juta. Ya, 720 juta di sini dikenakan 25% dikalikan dengan 720 juta. Ketemunya adalah di 180 juta ya. Total PPh terutang yang harus ditanggung oleh CVFZM ya pada tahun 2020 misalnya adalah 10 juta ditambah dengan 180 juta, yaitu di 190 juta ya. Untuk memahami apa sih sebenarnya di omset atau peredaran bruto itu, jadi di sini kita berbicara kaitannya di omset atau peredaran bruto. Jadi omset atau peredaran bruto itu merupakan jumlah omset operasi perusahaan ya ditambah dengan penghasilan final, ditambah dengan penghasilan non ya, pajak, ditambah dengan penghasilan non final ataupun ditambah dengan penghasilan lainnya. Itu dikatakan kaitannya di omset atau peredaran bruto dari perusahaan atau badan tersebut ya. Saya cukupkan sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.